Selamat petang buat kita semua Bapak Ibu. Senang sekali bisa menikmati Tuhan di hadiratnya dalam ibadah seperti ini. Baik, kita langsung saja, kita sudah masuk di minggu Advent. Artinya minggu penantian, kita menantikan Natal. Dalam konteks eskatologi kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua Bapak Ibu. Itu sebabnya kita memperingatinya sebagai hari Advent begitu. Kita akan melihat bersama-sama salah satu tokoh di sekitar peristiwa Natal yang pertama itu Bapak Ibu. Judul renungan kita Zakaria, Imam Bisu atau Imam yang Bisu. Teks kita dari Lukas 1 ayat 19 sampai 20. Saya mohon bantuan Bapak Ibu di rumah, bacalah Lukas pasal 1 semuanya. Bapak Ibu ya, supaya mengerti cerita ini dengan lebih akurat lagi. Lukas 1 ayat 19 sampai 20 firman Allah berkata demikian. Jawab malaikat itu kepadanya. Nyanya di sana adalah Zakaria. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkan, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia, mereka yang oleh kuat kuasa Roh Kudus melakukan kebenaran firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, di dalam Alkitab Bapak Ibu dan saya sekurang-kurangnya 28 sampai 31 nama Zakaria orang yang berbeda. Dan petang ini kita akan melihat kepada Zakaria sang imam itu yang sempat bisu 9 bulan lebih oleh karena tidak percaya dengan perkataan malaikat Gabriel. Coba kita akan melihat pertama-tama biografi orang ini. Zakaria arti namanya adalah Remembrance of Jehovah. Allah yang mengingat, Yehova yang mengingat. Seperti arti namanya, demikianlah Allah mengingat Zakaria di masa tuanya ketika telah uzur usianya malah beroleh berkat seorang anak yang luar biasa. Imam Zakaria adalah imam yang saleh. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-6 dituliskan oleh penulis Injil Lukas. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Keduanya siapa? Zakaria dan istrinya Elisabet. Predikat yang diberikan kepada mereka sungguh langka di dalam Alkitab kita Bapak Ibu. Baca dengan teliti firman Allah, cobalah cari tahu lebih jauh. Sangat-sangat sedikit orang yang beroleh predikat ini. Yang mentaati segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kita punya yang namanya Henok. Yang kemudian terangkat hidup-hidup ke surga. Dia seorang yang bergaul dengan Allah. Teks lain memberitahu dia orang yang berjalan bersama dengan Allah. Kita punya orang seperti Ayub yang punya 4 klaster luar biasa itu. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Perhatikanlah orang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sedikit orang yang punya predikat seperti yang diberikan kepada imam yang saleh ini yaitu Zakaria. Henok memang hebat, diangkat hidup-hidup ke surga. Tapi di mana istrinya? Ayub memang luar biasa, dipuji dengan 4 klaster yang dahsyat itu. Tapi di mana istrinya? Berbeda dengan Zakaria disebutkan keduanya sungguh-sungguh mentaati segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, dengan presisi tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau kita melihat tokoh-tokoh hebat dalam perjanjian lama, raksasa-raksasa iman itu ternyata mereka saleh sendiri, istrinya tertinggal. Mereka saleh sendiri, anak-anaknya berantakan. Tapi beda dengan Zakaria dan Elisabet, mereka berdua sepasang anak manusia ini mentaati ketetapan Tuhan dan hidup seturut kehendak Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi sangat sedikit orang dengan predikat seperti ini. Imam Zakaria jelas adalah keturunan Harun. Kita tahu bersama-sama semua keturunan Harun laki-laki otomatis
dia akan menjadi seorang imam. Beserta dengan suku Lewi itu, Bapak Ibu. Semua keturunan Harun yang laki-laki otomatis menjadi seorang imam. Karena begitu setelah ratusan tahun sampai ribuan tahun kemudian, jumlah imam menjadi begitu besar. Karena semua keturunan Harun menjadi imam. Dalam 1 Tawarik 24 ayat 1 sampai 18. Oleh karena banyaknya para imam, dibentuklah 24 rombongan atau 24 kelompok. 24 rombongan ini masing-masing rombongan berjumlah lebih dari 1000-an orang imam. Jadi di zaman Tawarik saja 24.000 lebih jumlah imam ini. Ketika kemudian kerajaan selatan dibuang ke Babel, lalu mereka kemudian pulang dari Babel. Hanya bersisa 4 rombongan saja. Lalu 4 rombongan ini dipecah lagi Bapak Ibu, diberi nama kepada mereka, dipecah sebanyak 24 lagi, diberikan nama yang sama kepada mereka semua. Imam Zakaria masuk dalam rombongan kelompok Abia. Kelompok Abia adalah kelompok yang nomor 8 menurut kitab Esra. Yang kemudian dicatat oleh penulis Injil Lukas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Para imam ini dalam 1 tahun melayani 2 kali di bait Allah. Rombongan-rombongan ini. Masing-masing durasi waktunya adalah 1 minggu, 2 kali dalam 2 minggu maksudnya dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun mereka akan melayani 2 kali, sekali melayani durasinya 1 minggu, lalu kemudian sekian bulan kemudian 1 minggu. Jadi durasi total waktunya mereka akan melayani di bait Allah hanya 2 minggu saja dalam 52 minggu di dalam setahun. Dan hanya dalam perayaan Paskah, Pentakosta dan Pondok Daun, seluruh imam ini akan bersama-sama di zaman Tuhan Yesus diperkirakan 50 ribuan lebih para imam ini akan bersama-sama melayani di bait Allah. Sebab dalam ketiga perayaan ini seluruh putra Ibrani di seluruh dunia wajib pulang ke Yerusalem beribadah di bait Allah. Dibutuhkan banyak tenaga para imam untuk melayaninya. Melayani mereka di bait Allah itu. Oleh karena banyaknya jumlah para imam ini Bapak Ibu, ada seseorang keturunan Harun yang lahir sebagai anak imam, besar sebagai imam, bertumbuh sebagai imam, sampai mati sebagai imam, tapi gak pernah beroleh kesempatan melayani di bait Allah seperti yang didapat oleh Zakaria. Sebab karena begitu besar jumlah mereka, maka siapa yang dapat giliran untuk melayani di ruang kudus itu, mereka dibuang undi. Waktu dibuang undi, kepada siapa undi itu kena, orang itulah yang akan melayani di dalam membakar ukupan di ruang kudus di mezbah korban bakaran itu. Jadi ada sekali lagi, ada orang yang keturunan Harun, karena itu dia seorang imam, lahir sebagai seorang imam, besar dan bertumbuh sebagai seorang imam, sampai mati sebagai seorang imam, tapi tak beroleh anugerah untuk melayani di bait Allah itu. Nah Zakaria hari itu beroleh anugerah yang luar biasa ketika undi dibuang, dia terpilih untuk masuk ke ruang kudus. Karena kata yang digunakan oleh Lukas adalah naos. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata bait Allah. 1 hieron, 1 naos. Hieron itu ruang maha kudus, ruang kudus, pelataran dalam, pelataran luar. Seluruh kompleks bait Allah itu disebut hieron dalam bahasa Yunani. Tetapi ruang maha kudus tempat kuil itu ditaruh. Tempat paling suci itu. Biasanya dalam bahasa ini disebut naos. Nah Lukas mengatakan Zakaria itu masuk ke naos. Tidak mungkin ke ruang maha kudus. Sebab Zakaria bukan imam besar. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar 1 tahun 1 kali saja. Dan di zaman Tuhan Yesus ada sebuah kecelakaan yang sangat serius di hadapan Tuhan. Karena di zaman Tuhan Yesus ada 2 imam besar. Imam Kayafas bersama dengan mertuanya. Padahal hanya boleh ada 1 imam besar dalam setiap kali kepemimpinan. Jadi karena Zakaria bukanlah seorang imam besar, maka dia masuk ke ruang kudus untuk membakar ukupan. Nah Zakaria punya istri namanya Elisabet. Elisabet ini mandul.
Sebenarnya mereka sudah bisa disebut sebagai kakek dan nenek karena mereka sudah cukup tua dan tidak punya anak. Tahukah Bapak Ibu bahwa menurut Rabi Yahudi ada 7 orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Mereka yang tersingkir dari hadapan Allah. Yaitu salah satu dari ke-7 orang itu adalah satunya orang yang tidak kawin atau dia kawin tapi tidak punya anak. Orang begitu dianggap terkutuk di hadapan Tuhan, jauh dari hadirat Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan suami istri ini mendapat predikat yang luar biasa, mentaati Taurat dengan presisi, tanpa cacat, seorang yang saleh, keturunan imam, dia sendiri imam, tapi suami istri ini punya aib. Aib keluarga adalah mereka tidak punya keturunan. Secara psikologis bagaimana kebatinan mereka itu tidak mudah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari itu ketika Zakaria beroleh anugerah untuk kemudian melayani Tuhan di baitnya yang kudus itu, masuk ruang kudus. Tiba-tiba malaikat Gabriel datang. Ketika malaikat Gabriel datang persis di sebelah kanan dari ukupan itu, Zakaria kaget. Lalu terkejut, kemudian mengalami rasa takut. Rasa takut yang penuh dengan hormat dan keagungan. Rasa takut yang begitu dalam. Sebab apa? Sudah 500 tahun tidak pernah ada kunjungan seperti ini. 500 tahun Allah tidak pernah mengutus makhluk surgawi ini untuk mengunjungi umat pilihannya. Terakhir sekali muncul malaikat Tuhan itu dalam peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego waktu dibuang ke perapian yang menyala itu. Yang membuang semua hangus terbakar. Tetapi mereka bertiga bahkan baju jubah mereka tidak terbakar dan tidak berbau asap, Alkitab berkata begitu. Ketika Nebukadnezar melihat ke dalam tempat pembuangan api itu, dia melihat bukankah tadi 3 orang yang kita lemparkan ke dalam. Kenapa sekarang ada 4 orang? Karena satunya adalah malaikat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah terakhir sekali peristiwa kunjungan makhluk surgawi kepada umat pilihan. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu supaya waktu baca Alkitab Bapak Ibu punya pengetahuan lebih baik lagi. Izinkan saya menerangkan bagian ini. Daud oleh karena banyak berlumuran darah tangannya dia dikutuk oleh Tuhan. Kutuknya adalah pedang tidak akan berpindah dari keluarganya. Dari Daud turunlah tahta itu kepada Salomo. Begitu Salomo mati kerajaan terpecah menjadi 2. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria. Kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan utara 10 suku. Kerajaan selatan 2 suku. Suku Yehuda, suku Benyamin. Kerajaan selatan punya bait Allah. Di Yerusalem punya bait Allah yang dibangun di Gunung Sion itu. Kerajaan utara enggak punya bait Allah. Mereka karena sudah kawin campur, mereka tidak boleh datang ke Yerusalem beribadah. Mereka buat bait Allah tandingan di lereng Gunung Gerizim dekat sumur Yakub. Waktu Yohanes pasal yang keempat, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Di lereng Gunung Gerizim itulah mereka bangun bait Allah. Nah perhatikan bagian ini baik-baik. Kerajaan selatan dan kerajaan utara sama-sama bobrok secara rohani. Akhirnya kerajaan utara dibuang ke Asyur. Kerajaan selatan 3 kali dibuang ke Babel. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambaran begini waktu baca Alkitab jauh lebih jelas. Jadi kerajaan selatan dibuangnya ke Babel. Kerajaan utara dibuangnya ke Asyur. Suatu kali di kerajaan selatan ini ada seorang raja bernama Raja Hizkia. Salah satu raja yang paling terkenal oleh karena dia sakit parah mau mati. Disembuhkan Tuhan karena dia bertobat. Ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Tapi sayang, setelah 15 tahun ditambahkan Tuhan, mulutnya kurang ajar. Lebih baik 15 tahun yang lalu dia mati saja dalam sakitnya waktu dia bertobat. Daripada diperpanjang umurnya tapi jadi kurang ajar. Dia tidak peduli dengan generasi berikutnya. Setelah dia mati, tahta turun kepada anaknya yang namanya Manasye. Waktu Manasye menjadi raja di kerajaan selatan, inilah raja yang paling lama di seluruh Israel, baik kerajaan utara maupun selatan, ini raja yang paling lama. 51 tahun dia memerintah, Daud cuma 40 tahun bertahta, orang ini 51 tahun. Ketika Manasye bertahta sebagai raja di selatan, di utara, kerajaan utara sudah musnah. 10 suku itu sudah terhilang.
Sudah tidak ada lagi kerajaan, hanya ada satu kerajaan sekarang di Israel. Kerajaan selatan. Rajanya adalah Manasye. Raja yang bengis, jahat, tidak berlaku pantas di hadirat Allah. Raja yang sungguh mengerikan dan begitu jahat. Durasi waktunya 51 tahun. Sampai Allah marah luar biasa dan Allah tidak bisa move on. Tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Manasye begitu jahat dan tidak peduli. Dan Tuhan berkata begini, sekalipun Musa dan Samuel yang berdoa kepadaku, aku tidak akan mendengar doa mereka. Sebab dua figur ini adalah pendoa syafaat yang paling efektif di Alkitab. Pendoa syafaat yang paling didengar oleh Allah. Dan Allah berkata oleh karena murkanya kepada Israel, kepada Manasye yang begitu jahat. Tuhan berkata sekalipun Musa dan Samuel berdoa kepadaku, aku tidak akan menjawab doa mereka. Setelah itu Manasye mati digantikan oleh anaknya. Lalu dari anaknya digantikan oleh cucunya. Nah, cucu Manasye namanya Raja Yosia. Saya ingin membacakan satu ayat untuk Bapak Ibu. Salah satu ayat yang penting Bapak Ibu. Ayat itu berkata demikian dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 25. 2 Raja-Raja 23-25. Sebelum dia, siapa dia? Yosia. Sebelum Yosia, tidak ada raja seperti Yosia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah Yosia, tidak ada bangkit lagi yang seperti Yosia. Kakeknya jahat luar biasa sampai Allah murka. Tetapi kemudian ketika cucunya memerintah, bahwa bahkan kerohaniannya lebih dahsyat daripada Daud. Sayang Yosia tidak meninggalkan tulisan jejak apapun. Yosia jauh lebih rohani. Firman Allah memberitahu sebelum dia dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi raja di Israel seperti Yosia. Tapi perhatikan, sekalipun Yosia melakukan kebangunan rohani, mengembalikan ibadah kepada Allah, membuka Taurat lagi, merayakan Paskah, ternyata kerohanian Yosia yang begitu spektakuler tidak bisa meredakan murka Allah atas mereka. Allah gak bisa move on gara-gara jahatnya Manasye. Itu sebabnya ketika Israel dibuang ke Babel, dilemparkanlah Sadrak, Mesak, Abednego ke perapian yang menyala. Itulah terakhir sekalinya malaikat Tuhan mengunjungi umatnya setelah 500 tahun. Karena itulah Zakaria begitu kaget. Ini sebuah pengalaman rohani yang begitu luar biasa. Tapi bukan hanya itu. Sudah 800 tahun tidak pernah terjadi mujizat di Israel. Terakhir sekali mujizat dilakukan oleh pelayanan Elisa. Sebelum kemudian Elisa mati karena sakitnya. Elisa diurapi Allah 2 kali lebih luar biasa daripada Elia. Pelayanan Elisa jauh lebih efektif daripada Elia. Dia menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Tapi Elisa sendiri mati karena penyakitnya. Terakhir sekali 800 tahun. Tak pernah terjadi mujizat lagi. Waktu kemudian malaikat Gabriel datang di sebelah kanan dari ukupan itu dan berkata kepada Zakaria, doamu sudah didengar, istrimu akan mengandung. Setelah 800 tahun kali ini dia akan melihat mujizat yang luar biasa. Seorang nenek akan hamil, dihamili oleh seorang kakek. Itu yang membuat dia tidak percaya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Maleaki, akhir dari perjanjian lama Maleaki, awal dari perjanjian baru kita Matius. Di tengah-tengahnya itu saudara-saudara kita Katolik menaruh 10 kitab yang lain. Ada Yudit bin Sirak, 1 Makabe, 2 Makabe, itu di tengah-tengahnya ada 10 kitab yang lain. Yang mereka sebut sebagai Deuterokanonika. Deu itu 2, kanon kedua. Kita tidak percaya itu sebagai firman Allah, tapi kita percaya itu sebagai tulisan yang ditulis sejaman dengan firman Allah. Kita bisa mendapat banyak informasi politik, sosial, ekonomi melalui membaca itu Bapak Ibu. Tapi itu bukanlah firman Allah bagi kita. Bagi saudara-saudara kita Katolik disebut sebagai kanon yang kedua. Nah, masa antara Maleaki ke Matius itu 400 tahun masa gelap. Surga sungguh-sungguh membisu. Langit diam. 800 tahun tak ada mujizat. 500 tahun tak pernah muncul malaikat. Dan 400 tahun Tuhan diam.
Hari itu tiba-tiba dalam pelayanan Zakaria muncul malaikat Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ketakutannya Zakaria. Dia cuma mendengar cerita tentang malaikat. Melihat tulisan-tulisan perjanjian lama yang mereka punya. Mereka cuma mendengar, cuma baca dari firman tapi tak pernah bertemu langsung. Dan hari itu dia melihat makhluk surgawi itu ada di sana. Itulah sebabnya kemudian Zakaria tidak percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Sebab rasa takutnya lebih besar daripada imannya. Zakaria tidak percaya kepada perkataan malaikat Gabriel. Kemudian malaikat Gabriel marah, didisiplinlah Zakaria. 9 bulan lebih lidahnya menempel di langit-langit, mulutnya bisu 9 bulan lebih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dengan cermat Injil Lukas, menarik sekali cara Santo Lukas menuliskan suratnya. Waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria juga terkejut, Maria juga takut, Maria juga menjawab persis seperti Zakaria menjawab. Waktu malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung, melahirkan anak laki-laki, beri dia nama Yesus. Maria menjawab sama seperti Zakaria menjawab. Tapi Maria tidak dihukum, Zakaria dihukum oleh malaikat menjadi bisu 9 bulan lebih. Perhatikan drama kosmos dari firman Allah. Bahwa Allah dalam beranugerah setiap orang dengan caranya dan kasih karunia-Nya yang berbeda-beda. Karena setiap orang punya iman yang berbeda, kerohanian yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, pemahaman firman yang berbeda. Anugerah Allah datang kepada mereka dengan cara berbeda. Walau mereka sama-sama salah dalam menjawab malaikat Gabriel. 9 bulan kemudian Zakaria menjadi bisu. Sampai 9 bulan lebih kemudian Elisabet melahirkan. Begitu lahir Elisabet, tetangga-tetangganya berkata begini, beri nama anak ini Zakaria seperti nama papanya. Elisabet berkata, enggak mau. Anak ini harus diberi nama Yohanes. Tetangga-tetangganya protes lalu berkata, tidak ada satupun dari anggota keluargamu yang bernama Yohanes. Beri dia nama seperti nama papanya, Zakaria. Elisabet ngotot dan berkata, tidak mau, dia harus diberi nama Yohanes. Lalu tetangga berkata, kalau begitu tanya kepada papanya. Mereka datang kepada Zakaria. Lalu Zakaria menuliskan nama anaknya Yohanes. Begitu dia tulis nama anak Yohanes, lidahnya terlepas. Dia langsung bisa ngomong. Dia langsung bisa berbicara. Dan orang-orang begitu kaget. Dan mereka berkata, akan jadi seperti apa kelak anak ini. Hari itu Zakaria bisa berbicara. 9 bulan lebih dia menjadi orang yang tidak tahir. 9 bulan lebih sebagai seorang imam dia dilarang datang ke bait Allah. Apalagi melayani Allah. Dia tidak boleh masuk ke bait Allah sebab dia bisu. Sebab dia cacat. Sebab dia tidak berfungsi dengan normal. Oleh karena ketidakpercayaannya. Tapi menarik. Kemudian sang imam ini, dia adalah imam. Bernubuat. Itu sebabnya ini adalah salah satu imam yang paling unik di Alkitab. Bukan hanya saleh suami istri, sempat bisu 9 bulan lebih, lalu mengalami mujizat yang spektakuler. Tapi ini imam yang kemudian bernubuat untuk anaknya, Yohanes Pembaptis. Yang akan membuka jalan bagi datangnya Mesias. Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus hanya berselisih 6 bulan saja usia mereka. Nah dia bernubuat untuk anaknya. Ini seorang imam. Nubuat adalah tugas seorang nabi. Tapi kemudian dia bernubuat Bapak Ibu. Waktu dia bernubuat, nubuatnya unik. Dia nubuatkan anaknya menjadi seorang nabi. Padahal Yohanes itu anak imam keturunan Harun. Zakaria anak imam keturunan Harun. Yohanes harusnya menjadi seorang imam. Tetapi kemudian Bapak Ibu, Zakaria menubuatkan anaknya untuk menjadi seorang nabi. Di zaman itu jadi imam jauh lebih enak dan mudah daripada menjadi seorang nabi. Seorang nabi Allah dia akan berkata benar karena itu dia dihujat, dia dikecam, dia dilempar dengan batu, dirajam, disiksa seperti Yeremia dan nabi-nabi yang lain. Menjadi seorang nabi panggilan yang paling berbahaya di zaman itu. Dan sekarang sang imam menubuatkan anaknya untuk menjadi seorang nabi pembuka jalan bagi Mesias. Itu tidak mudah, tapi yang paling menarik
Bapak Ibu baca pasal 1 semua ya, Lukas pasal 1. Apa yang saya ceritakan ini semua ada di sana. Perhatikan. Ketika 9 bulan lebih dia menjadi bisu. Dan dia didisiplin, akhirnya dia gak bisa pelayanan di bait Allah. Kelihatannya dia banyak membaca perjanjian lama. Itu sebabnya ketika kemudian anaknya lahir dia bisa berbicara. Dia langsung bermazmur tentang Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang tahu tentang Kristus yang masih di dalam perut mamanya Maria. Tapi Imam Zakaria telah bermazmur luar biasa. Kristologinya salah satu yang terbaik dalam perjanjian baru. Kristologi dari siapa? Dari Zakaria. Yang waktu didisiplin oleh malaikat Allah. Mengambil keputusan untuk rendah hati menerima disiplin itu. Dan kelihatannya menyelidiki firman Allah. Itu sebabnya dia bisa bermazmur dengan mazmur yang luar biasa. Oke, sekarang kita tinggalkan tentang Zakaria. Kita sampai kepada aplikasi. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita tentang Zakaria, Elizabeth? Bapak Ibu, yang pertama. Kita sedang masuk minggu Advent. Minggu penantian, kita akan menanti di mana tanggal 24, 25 kita merayakan Natal. Tetapi dalam konteks eskatologi akhir zaman Bapak Ibu, kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Perhatikan ini, Natal itu tentang apa sih? Menurut Injil Lukas, Natal itu tentang pestanya kaum sederhana. Quote and quote. Natal itu tentang perayaan orang-orang yang termarginalkan. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dikenal. Bapak Ibu coba perhatikan firman Allah ini. Ada 4 penulis kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Perhatikan cara Matius menampilkan Natal. Ketika Matius memberitahu tentang Natal, dia mengatakan dalam Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kebalik kan? Harusnya kan anak Abraham, dari Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku bangsa Israel, Yehuda, turun terus, barulah kemudian Daud. Tapi sama Matius dibalik. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Matius mau memberitahu, bayi Natal ini adalah keturunan raja yang sejati, Mesias yang dijanjikan, yang akan datang dari keturunan Raja Daud. Itu sebabnya Daud dia taruh di depan terlebih dahulu. Dan kemudian dia buktikan bahwa bayi Natal ini raja sejati, Mesias keturunan Daud dengan apa? Orang-orang Majus dari timur, 2000 km lebih jauhnya. Orang-orang hebat itu para tabib-tabib yang luar biasa, ahli perbintangan sekaligus. Datang membawa persembahan, 3 jenis persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang hanya diberikan untuk para raja. Matiuslah yang mencatat tentang orang Majus. Matius ingin membuktikan bayi Natal ini adalah raja yang sejati. Pemilik dan pencipta alam semesta. Beda dengan Markus. Markus itu gak ada cerita Natal. Dia langsung cerita tentang Yesus yang sudah dewasa. Tetapi Yesus anak Allah yang maha tinggi ini berpenampilan begitu sederhana namun bersahaja. Dibungkus dengan kesederhanaannya, dia dekat dengan kaum duafa, sahabat kaum papa. Nanti di akhir dari Injil Markus baru diberitahu dia sungguh-sungguh anak Allah yang sejati. Ini yang menarik, jangan salah tangkap, ini yang menarik. Markus mencatat, hampir tidak ada orang yang bisa mengenali Yesus adalah Allah. Justru yang paling mengenali Yesus Kristus adalah anak Allah, setan. Setan-setan berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, diam. Menarik sekali. Jadi bagi Markus, Natal itu tentang hamba yang sederhana. Anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha dahsyat. Namun begitu bersahaja dan tampil sederhana. Itulah Markus. Yohanes beda. Dia tinggalkan semua tentang manusia. Tidak ada catatan tentang Yusuf, Maria, orang Majus, para gembala ditinggalkan semua oleh Yohanes. Yohanes memulai Natalnya dengan kata Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu mengenakan tubuh daging. Bagi Yohanes Natal itu telah dimulai di kekekalan. Dia meninggalkan semua cerita tentang manusia di bumi.
Dia tinggalkan sama sekali. Dia cerita tentang kekekalan. Bahwa yang lahir ini adalah kekekalan. Pemilik seluruh jagat raya. Firman yang mengenakan tubuh daging. Itu sebabnya Yohanes itu aliran langit. Dia bicara semua dari sisi kekekalan yang luar biasa itu. Tapi Lukas beda. Teksnya yang sedang kita baca malam hari ini Bapak Ibu. Bagi Lukas, Natal itu tentang sang pemilik alam semesta. Datang dan berpesta dengan orang-orang yang paling sederhana. Kaum duafa, mereka yang termarginalkan. Itu sebabnya Lukaslah yang mencatat. Waktu Yesus berumur 8 hari disunat. Orang tuanya Maria dan Yusuf itu orang miskin. Memberi persembahan sepasang burung merpati. Sebagai bentuk persembahan orang miskin. Lukaslah yang mencatat tentang Hana, Nabiah yang miskin yang hidup di bait Allah. Simeon yang menubuatkan yang hidup di bait Allah. Lukaslah yang mencatat tentang Zakaria dan Elisabet orang-orang yang sederhana. Lukaslah yang mencatat tentang para gembala di padang. Yang malaikat Gabriel datang kepada para gembala di padang. Mereka gembala bukan menggembalakan domba mereka. Mereka gembala upahan yang berharap gaji 1 hari 1 dinar. Jadi Lukaslah yang menampilkan bahwa surga itu dekat dengan kaum duafa. Orang-orang miskin, kaum papa. Karena itulah saya beri definisi poin pertama. Natal itu pestanya kaum sederhana. Jadi Natal mula-mula Bapak Ibu itu tentang surga yang begitu dekat. Dengan mereka yang terpinggirkan dan terbuang. Mereka yang tidak dikenal. Lukas memberitahu bahwa malaikat tidak pernah datang kepada para imam. Ahli Taurat, Saduki, Herodes atau siapapun itu. Tapi datang kepada orang-orang kaum grassroots. Akar rumput. Apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Coba perhatikan Natal zaman sekarang. Dipenuhi dengan kemegahan hingar-bingar yang luar biasa. Kemudian apa yang terjadi, tuntutan zaman membuat kemudian kita begitu konsumtif. Belanja baju baru, sepatu baru, aksesoris Natal yang baru. Kesempatan bagi pabrik-pabrik memproduksi semua aksesoris Natal. Sehingga kemudian inflasi semakin meninggi. Kita begitu konsumtif. Bapak Ibu dengar, jangan salah tangkap. Enggak ada yang salah merayakan Natal dengan kemegahan dan keagungan. Allah layak dapat semua yang paling agung. Enggak ada yang salah. Yang saya maksud begini Bapak Ibu. Ketika kita mempersiapkan hati kita menjelang Natal tanggal 25 Desember. Apakah engkau punya hati? Hati yang miskin. Hati yang merasa bangkrut secara rohani. Tuhan, aku ini bangkrut, melarat, buta, telanjang secara rohani. Aku ini kaum duafa. Orang-orang yang punya hati seperti inilah yang beroleh anugerah Natal, di mana bayi Natal akan datang dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya rindu menjelang tanggal 25 Desember itu. Cobalah punya hati yang begitu rendah hati dan berkata, Tuhan, aku banyak kekurangan, aku banyak pelanggaran, aku banyak kesalahan. Aku butuh anugerah-Mu, aku butuh kunjungan-Mu yang istimewa dalam peristiwa Natal. Sebab ini minggu penantian, aku menanti-nantikan Engkau. Aku bangkrut secara rohani Tuhan. Dengarkan ini. Matius dalam khotbah di bukit berkata begini, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka yang empunya kerajaan surga. Alkitab memberitahu kepada Bapak Ibu dan saya, mereka yang miskin rohani. Karena waktu Matius berkata miskin di hadapan Allah, dia menggunakan bentuk kata miskin rohani. Dan bagi Matius, siapakah pemilik kerajaan Allah? Mereka yang miskin secara rohani. Semua kita ingin kaya rohani. Tetapi bagi Allah, yang miskin rohanilah yang memiliki kerajaan surga. Betapa pentingnya setiap kita bukan merasa kaya rohani. Tapi merasa selalu kurang dan miskin. Melarat, telanjang dan buta. Sebab Natal tentang pestanya orang-orang yang seperti ini. Izinkan saya mengulang apa yang pernah saya beritahu di tempat ini. Ketika Paulus baru bertobat. Dia berkata begini, dari semua para rasul, aku rasul paling berdosa. Dia begitu miskin rohani. Ketika bertumbuh tambah dewasa, dia berkata, dari semua orang percaya, aku orang yang paling berdosa. Dari semua orang percaya, dia merasa yang paling melarat secara rohani. Ketika dia sudah tua, menjelang kematiannya, dia berkata, sesungguhnya telah tersedia mahkota bagiku. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah tersedia mahkota bagiku. Waktu sudah siap untuk mati, dia berkata begini,
Di antara semua manusia di dunia ini, akulah manusia paling berdosa. Tambah dewasa, tambah matang, tambah mirip Kristus, tambah merasa orang yang paling miskin, melarat, telanjang, buta. Itulah kerohanian yang betul. Jika engkau merasa semakin lama, semakin tua, semakin lama ikut Kristus, merasa semakin kaya rohani, cilaka. Tetapi ketika engkau terus merasa engkau miskin di hadapan Allah, melarat, telanjang, dan buta secara rohani, engkau punya kerohanian yang keren. Natal tentang Allah berkunjung bagi mereka kaum duafa rohani, kaum papa, kaum terpinggirkan. Petang hari ini, jika engkau merasa engkau bukan orang berprestasi secara rohani, itu kabar baik. Jika engkau merasa engkau orang yang begitu miskin secara rohani, engkau begitu orang yang banyak pelanggaran dan kekurangan, ada kabar baik. Natal datang untuk orang-orang seperti engkau dan saya. Yang mengerti, beri tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah Natal yang pertama. Pelajaran yang kedua, agak lebih sulit, Bapak Ibu, pelajaran yang kedua. Dari Zakaria dan Elisabet, kita ketemu tentang iman retributif dan iman transretributif. Ini istilah yang saya buat sendiri, saya mohon maaf. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya coba terangkan apa artinya transretributif. Begini Bapak Ibu. Zakaria, Elisabet, semua orang-orang perjanjian lama percaya kepada iman retributif. Apa sih iman retributif? Begini, kalau aku menabur baik, aku menuai baik. Kalau aku menabur jahat, aku akan menuai jahat. Apa yang kutabur, itulah yang kutuai. Jadi kalau aku berbuat benar, Allah akan berlaku benar kepadaku. Kalau aku berbuat salah, Allah akan mengutuk aku. Ini namanya iman retributif. Repotnya orang Israel kemudian mengurung Tuhan. Tuhan dimasukkan ke dalam kotak. Seakan-akan kalau saya berbuat baik, Allah wajib berbuat baik kepada saya. Kalau saya berbuat benar, Allah wajib berbuat benar kepada saya. Kalau saya berdosa, Allah akan mengutuk saya. Dia kotak Allah, masukkan dalam perangkap itu, Allah dipenjara oleh mereka, dikunci dengan teologi mereka. Ini yang disebut dengan iman retributif. Tetapi kemudian mereka punya kitab yang paling tua. Bapak Ibu tahu Alkitab paling tua? Kitab tertua yang pertama kali ditulis kitab Ayub. Kitab Ayub itu Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Hidupnya terkutuk. Bayangkan semua yang dialami oleh Ayub. Ketika orang Israel membaca teks itu, mereka bingung. Mereka bingung sebab mereka percaya kepada iman retributif. Kalau aku baik, maka aku akan menuai baik. Kalau aku jahat, baru aku menuai jahat. Waktu mereka baca kitab Ratapan, mereka bingung. Waktu mereka baca Mazmur pasal 73, Mazmur Asaf, pemimpin pujian terbaik di bait Allah itu. Yang di bait Allah dia melihat orang-orang benar hidupnya terpuruk, miskin, sakit-sakitan. Orang fasik di luar sana makmur, sehat, gemuk, matinya enak. Dia bingung. Hampir tergelincir imannya. Dia berkata begitu dalam Mazmur 73. Mereka bingung. Itu sebabnya mereka bingung melihat Nabi Habakuk. Bagaimana mungkin Allah mengurapi bangsa Kasdim yang jahat dan bengis untuk menghajar umat Israel, umat pilihan Allah. Kok Tuhan pakai yang jahat untuk mendisiplin orang yang baik? Mereka bingung. Sebab mereka punya iman retributif. Saya beritahu kepada Bapak Ibu, iman retributif itu ada di Alkitab. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau menabur angin, engkau menuai badai. Ada, iman retributif ada. Tapi jangan lupa, ada jenis iman yang kedua. Apa itu? Yang saya sebut dengan istilah transretributif. Iman yang melampaui retributif tadi. Iman yang seperti apa? Kadang-kadang engkau berbuat baik, yang jahat datang padamu. Engkau berbuat benar, malah difitnah salah. Engkau menabur baik, kepadamu dilemparkan semua yang kotor dan buruk. Ada di Alkitab. Dua iman ini sama-sama ada, mereka saling berdialog. Antara iman retributif dan iman transretributif, kedua-duanya seperti berdialog ada di dalam Alkitab. Perhatikan Zakaria dan Elisabet, tak bercacat dalam melakukan firman Allah, tapi punya aib, enggak punya anak. Perhatikan Bapak Ibu, ada iman transretributif.
Bapak Ibu harus belajar merangkul keduanya. Memang ada misteri di sana. Bagaimana mungkin orang benar menderita Tuhan? Di mana keadilan-Mu? Orang saleh kok teraniaya. Ada misteri di sana. Tapi Bapak Ibu kalau ingin punya iman yang kuat di dalam kekristenan, Bapak Ibu harus merangkul misteri ini kedua-duanya. Iman retributif dan iman transretributif. Kedua-duanya ada di Alkitab. Pegang kedua-duanya. Akan membuat engkau kuat. Ketika engkau menabur yang baik. Tetapi yang jahat dikembalikan kepadamu. Engkau tidak akan patah arang. Engkau tidak akan mundur dari Tuhan. Sebab engkau tahu engkau menabur yang baik karena engkau mencintai Allah. Karena engkau takut akan Allah. Bukan karena ingin mendapatkan balasan-balasan yang setimpal. Bukan. Kalau Bapak Ibu punya iman retributif dan iman transretributif. Bapak Ibu padukan di dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Engkau akan menjadi orang yang merdeka. Engkau tidak akan gampang kecewa. Ketika engkau mencintai dan mengasihi. Namun kepadamu difitnahkan semua yang biru. Difitnahkan semua yang jelek. Engkau tidak akan terganggu. Sebab engkau mencintai dan mengasihi karena engkau mengasihi Allah dan taat kepada perintah Allah. Mereka-mereka yang punya kedua iman inilah yang bertahan hidup di dunia yang semakin keras dan kejam. Karena itu ayo belajar bersama. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bersedia menerima firman Allah baik iman yang retributif maupun transretributif. Yang mengerti katakan amin. Coba tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Keduanya ada dalam firman Allah. Tidak usah takut Bapak Ibu. Kita mau jujur saja. Lebih banyak tabur yang baik, tuai yang baik. Itu yang lebih banyak kita dapatkan. Yang transretributif, kita tabur yang baik, dapat yang jahat. Jarang sekali. Lebih banyak apa yang kita tabur benar, kita menuai yang benar. Tapi siapkan hati kita juga. Ruang hati kita harus cukup kepada iman transretributif. Jika hal itu terjadi kepadamu, jangan takut. Firman Allah telah membekali kita malam hari ini. Karena aku melakukan semua kebaikan dan kebenaran. Bukan karena aku, tapi karena Allah yang mengasihi aku. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu dikasihi. Yang terakhir Bapak Ibu. Poin yang terakhir tentang Zakaria dan Elisabet. Zakaria si imam bisu. Dan Elisabet suami istri yang begitu saleh luar biasa. Dengar ini. Berdoalah. Saya ulang, berdoalah. Hari itu ketika Zakaria beroleh tugas. Kemudian mujizat itu terjadi, malaikat Gabriel datang. Dan malaikat Gabriel berkata, Tuhan telah mendengar doamu, istrimu akan mengandung, melahirkan anak laki-laki. Beri dia nama Yohanes. Hari itu saya yakin sekali Zakaria tidak sedang berdoa untuk dirinya. Sebab dia imam bertugas untuk berdoa bagi umat Israel kepada Allah. Sebagai seorang mediator imam, dia membawa korban persembahan dari orang Israel kepada Allah. Bahkan mungkin sekali Zakaria telah lupa dengan doanya karena sudah puluhan tahun berdoa dan belum juga dikaruniai anak. Barangkali dia telah berhenti berdoa, lupa tentang doanya. Tapi seperti namanya Zakaria, remembrance of Jehovah, Allah yang mengingat. Ternyata doa Zakaria tidak pernah dihapus dari agenda Allah di surga. Ternyata doa Zakaria tidak pernah dilupakan oleh Allah yang hidup. Dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu. Betapa penting berdoa. Ada satu catatan dari internet. Saya berutang terima kasih kepada orang yang nulis ini. Sayang saya tidak tahu siapa namanya Bapak Ibu. Karena itu saya nggak bisa sebutkan namanya. Di internet ditulis seperti ini Bapak Ibu. Tentang doa. Dia berkata, tetaplah berdoa sekalipun doamu sudah terjawab. Tetaplah berdoa sekalipun doamu belum terjawab. Tetaplah berdoa sekalipun doamu mungkin tidak dijawab. Tetaplah berdoa sekalipun mungkin telah habis kesabaran dan tenagamu. Tetaplah berdoa walaupun kau sendiri sudah tidak percaya dengan doamu. Tetaplah berdoa karena hanya dengan berdoa engkau tetap berada dekat dengan Tuhanmu. Coba tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Berdoa. Tetaplah berdoa. Tuhan tidak akan pernah lupa setiap kata yang kau keluarkan dari mulutmu. Karena jeritan hatimu yang paling dalam. Bahkan kadang-kadang ada doa yang tidak bisa terungkap di hadapan manusia. Ada pergumulan-pergumulan dalam hati. Perhatikan, Allah tak pernah lupa doamu.
Allah tak pernah mengabaikan doamu. Bahkan jikapun dia tidak setuju, dia akan tuntun engkau ke arah di mana dia akan menjadi setuju dengan engkau. Tetaplah berdoa, hanya dengan cara itu engkau tetap dekat dengan Tuhanmu. Saya akan tutup dengan ini. Mohon maaf, ini tambahan. Poin yang terakhir, bilang saja begitu Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, kalau perkataan saya ini kasar, ampunilah, dalam Yesus kita bersaudara. Selamat hari Natal untuk Bapak Ibu dan saya. Begini Bapak Ibu, ayo tepuk tangan, beri tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, Zakaria sudah kakek. Elisabeth sudah nenek. Itu sebabnya Zakaria tidak percaya perkataan malaikat Gabriel. Tapi perhatikan, faktanya Alkitab mencatat Elisabeth kemudian hamil, punya anak, lahirlah Yohanes Pembaptis. Apa yang saya mau beritahu? Dengarkan ini Bapak Ibu. Walaupun Elisabeth sudah tua, Zakaria sudah tua, tapi ternyata dalam hubungan biologis, ternyata Zakaria masih berfungsi sangat sehat walau sudah uzur. Apa yang saya mau beritahu? Seorang ibu datang kepada saya ketika kira-kira umurnya 52-53 tahun. Dia berkata begini, Pak John, saya itu dengan suami ya sudah seperti saudara saja. Enggak ada lagi pikiran-pikiran tentang seks. Enggak ada lagi tentang begitu. Kami sudah seperti saudara saja. Bapak Ibu belum sampai seminggu setelah dia cerita, suaminya tidurin pembantunya. Apa yang saya mau beritahu? Hei ibu-ibu, jangan egois. Dengarlah itu, tetap suamimu sampai kapanpun. Engkau diberkati dalam pemberkatan nikah kudus untuk menjadi istri dari suamimu. Jangan ubah menjadi saudara. Itu suamimu. Perhatikan Abraham, umurnya 100 tahun, Sarah 90, lahirlah Ishak. Sarah mati, Abraham kawin lagi dengan siapa? Keturah. Punya 6 anak laki-laki, sekurang-kurangnya 2 anak perempuan. 8 anak lagi bisa dilahirkan oleh keturah dari pria yang bernama Abraham sudah berusia 100 tahun lebih. Ternyata kebutuhan biologisnya masih berfungsi sehat. Pria itu seperti santan kelapa, tambah tua tambah kental. Pria itu otak depan seks, otak belakang seks. Itu menjadi salah satu kebutuhan yang paling utama bagi pria. Jika engkau tidak berlaku dewasa dan matang, mau kemana suamimu menuntaskan hasrat biologisnya? Mau kau biarkan dia pergi cari kuntilanak di luar sana? Sorry to say, saya sudah ngomong di depan tadi, mohon maaf. Ibu-ibu, jadilah wanita dewasa. Sarah melakukannya walau telah berusia 90 tahun. Elisabeth melakukannya walau sudah tua sekali. Sebab pria punya tingkat kematangan seksual yang semakin bertumbuh, tambah dewasa, tambah matang, tambah mahir. Ayo tolonglah. Hanya baru berusia 50-an sudah engkau anggap suamimu sebagai saudara. Yang benar saja. Dia suamimu. Ada suara betul begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Perhatikan ini. Zakaria dengan Elisabeth beroleh anak. Anak yang mereka dapat melampaui ekspektasi yang berani mereka pikirkan. Lahirlah Yohanes. Nabi perjanjian lama dan perjanjian baru. Disebut sebagai nabi antar perjanjian. Dan Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai apa? Tidak ada sebelum dia dan sesudah dia. Tidak ada manusia yang lahir dari rahim perempuan yang lebih besar dari Yohanes. Sebab Yohanes Pembaptis di dalam perut mamanya 6 bulan. Sanggup mengenali Mesias di perut Maria yang baru 1 bulan. Lalu kemudian Yohanes itu memuji-muji Tuhan melalui mulut mamanya Elisabeth itu. Untuk memuji Mesias yang ada di perut Maria itu. Yesus yang mengatakan bahwa Elia perjanjian baru adalah Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, dari semua manusia yang keluar dari rahim wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Orang yang luar biasa besar. Lahir dari papa mama yang sudah renta, mandul lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo renungkan firman Allah dalam peristiwa Natal mula-mula. Penuh dengan keajaiban, penuh dengan keanehan. Allah ada di dalamnya. Karena itu petang hari ini, jangan berhenti berdoa. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu dikasihi Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian.